Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan chapter 3 berjudul Analisis Modeling. Seperti kita ketahui, kita sudah bahas beberapa minggu waterfall model. Jadi, minggu lalu kita sudah bahas bab 2 itu tentang requirement, gathering requirement. Hari ini kita akan masuk ke bab 3 membahas analisis. Jadi, kita sekarang mau membahas kotak yang kedua, analisis. Nah, ada 3 basic elemen dalam analisis model, yaitu ERD, Entity Relationship Diagram, lalu Data Flow Diagram, serta State Transition Diagram. Jadi ada 3 diagram yang akan kita bahas hari ini, ERD, DFD, dan STD. Nah, apa sih ERD, DFD, dan STD? Nah, kalau kita lihat ada satu kata dulu yang namanya data atau data dictionary itu ya, kumpulan data. Adalah a repository, adalah suatu kumpulan yang mengandung data content yang terdiri description ya, deskripsi, penjelasan dari semua data yang digunakan, consume atau dihasilkan oleh sebuah software. Jadi software itu kan intinya adalah, atau proses itu adalah intinya memproses data gitu ya. Contohnya yang paling sederhana, menghitung luas segi 4. Dia membutuhkan 2 data, panjang dan lebar. Itu adalah consume, data yang dibutuhkan. Setelah diproses akan menghasilkan luas. Luas itu panjang kali lebar. Nah, luas itu adalah data produced by the software, data yang dihasilkan oleh suatu software. Jadi software itu adalah menggunakan data, input itu berupa data, dan akan menghasilkan output. Output itu produce juga berupa data ya. Nah, hari ini kita akan bahas 3 buah diagram. Yang pertama adalah ERD, relationship di antara banyak data-data itu ya. DFD, bagaimana data berubah. Kalau yang saya kasih tahu tadi contoh luas panjang kali lebar sederhana gitu ya. Tapi mungkin satu software yang besar itu prosesnya banyak, dan setiap proses itu akan membutuhkan data serta menghasilkan data yang lain. Data tersebut mungkin akan digunakan oleh proses yang lainnya lagi. Itu adalah DFD. Berikutnya STD. STD adalah bagaimana suatu sistem itu menerima external event, jadi di-trigger. Jadi suatu proses tiba-tiba di-trigger atau dikasih input dari eksternal sehingga prosesnya atau sistemnya harus berpindah state gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, oke, kita balik lagi ke data. Di sini ada data, ada atribut, ada relationship. Data adalah suatu representasi dari sebuah informasi. Contohnya sebuah mobil, sebuah motor gitu ya. Itu benda. Kalau bukan benda, mungkin aja data itu bisa aja misalnya menceritakan misalnya data mahasiswa. Data mahasiswa itu juga data objek. Berikutnya ada atribut. Atribut contoh untuk mobil misalnya warna, plat nomor, merek, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya contoh atribut untuk data mahasiswa. Data mahasiswa atributnya misalnya NRP, nama, program studi atau jurusan di Maranatanya apa, itu atribut. Nah, kemudian antara data dengan data itu mempunyai koneksi, misalnya data mahasiswa dengan data dosen, ada relationship-nya ada mungkin misalnya. Contoh yang sederhana, mahasiswa ngambil mata kuliah RPL siapa aja. Dosen juga pasti punya data, ada nomor induk dosen gitu ya, nama dosen dan seterusnya. Nah, 2 data itu pasti ada relationship-nya. Begitu mahasiswa mengambil satu mata kuliah dan dosen mengajar satu mata kuliah, itu maka akan ada relationship antara data mahasiswa dan data dosen. Nah, cerita tentang relationship itu ada one to many, ada one to one, ada many to many gitu ya. Contoh sederhana dulu yang di sini gitu ya. Misalnya dalam satu bengkel itu ada data customer, pelanggan gitu ya. Ada, mobil saya rusak misalnya, itu saya pelanggan. Masuk ke bengkel. Di bengkel itu ada namanya repair action. Apa aja yang diperbaiki? Kalau kita bayar kan tergantung perbaikannya apa aja. Misalnya mobil saya rusak nih, tabrakan, harus
ada bisa perbaikan bodi, perbaikan mesin, perbaikan kaca, apa dan seterusnya gitu ya. Itu namanya repair action. Nah, sekarang gini, ada satu customer datang gitu ya, ada satu customer datang ke satu bengkel. Nah, tentu yang seperti saya ceritakan tadi, satu customer tadi mungkin saja perbaikannya banyak. Jadi customer dengan repair action relasinya adalah one to many. Nah, dalam gambar one to many itu ada lambangnya. One itu, ini cardinality-nya adalah garis vertikal. Tetapi terkadang kalau one itu terkadang tidak dikasih garis. Jadi ada beberapa saya gambarkan di sini ya. Nah, terkadang ada kalau ini ada satu kotak gitu ya, one to many. Terkadang itu hubungan one to many itu bentuknya seperti ini aja. Ini garis, lalu yang di sininya bentuknya cabang kayak segitiga cabang gitu ya. Nah, ini artinya one to many. Jadi ini many. Ya, ini many, one to many gitu ya. Nah, terkadang ada yang dikasih garis seperti ini one, di sini one. Ini many, tapi terkadang one itu nggak usah dikasih garis vertikal, biasa aja, satu aja seperti ini one to many, cukup seperti ini bisa boleh gitu ya. One to many itu contohnya. Pak, contoh one to one apa? Contohnya misalnya ada data KTP dengan data misalnya data paspor gitu ya. Satu orang hanya boleh punya satu KTP. Makanya kalau di KTP itu ada yang namanya misalnya NIK ya, nomor induk kependudukan. Setiap orang NIK-nya beda-beda. Jadi itu satu orang satu NIK. Kemudian orang juga hanya boleh punya satu paspor. Nggak boleh saya punya tiba-tiba dua paspor. Misalnya saya bikin di Bandung, saya bikin lagi di Jakarta, saya punya dua nomor paspor. Nggak boleh. Satu orang itu hanya boleh satu nomor paspor. Jadi hubungan antara nomor KTP dengan nomor paspor itu adalah one to one. Satu orang hanya boleh punya satu KTP dan hanya boleh punya satu paspor. Itu one to one gitu ya. Contoh yang lain. Nah, berikutnya ada juga modality. Modality memang kadang dipakai, kadang enggak gitu ya. Yang penting itu sebenarnya cardinality. Modality itu mandatory atau wajib atau tidak. Contohnya customer datang ke satu bengkel mau perbaiki mobilnya, tapi ternyata tidak ada kerusakan, mobilnya baik-baik aja gitu ya. Artinya dalam hal ini customer itu mandatory, harus ada customernya dulu dong. Kalau nggak ada customer nggak akan ada repair action. Tetapi kalau ada customer belum tentu ada repair action. Mungkin aja mobilnya baik-baik aja, begitu masuk ke bengkel dicek, oh masih bagus ini Pak semua mobilnya, ya udah tidak ada yang diperbaiki. Jadi dalam hal ini customernya adalah mandatory, sedangkan repair actionnya adalah opsional. Opsional itu tidak wajib. Jadi mandatory dengan opsional. Jadi modality itu ada dua macam, mandatory atau wajib atau tidak itu opsional. Nanti kalau kalian misalnya bikin kerja praktek gitu ya atau TA kan harus bikin laporan. Kalau kalian misalnya KP atau TA-nya itu bikin program, biasanya kalian harus bikin IRD-nya, relationship-nya itu biasanya cardinality-nya ya. Modality kadang-kadang kita nggak usah tulis nggak apa-apa, tapi cardinality itu wajib, one to one atau one to many. Nah, ini relationship. Jadi dengan relationship ini kita bisa gambarkan ini contohnya gitu ya. Contoh seperti ini gitu ya. Bentuk yang contoh seperti ini. Misalnya ini ada dealer mobil, ada manufaktur itu pabrik mobil, lalu ada mobilnya, shipper itu pengiriman gitu ya. Jadi dalam hal ini misalnya manufaktur sama dealer itu one to many. Ini kan one, ini many. Jadi satu pabrik, misal pabrik Honda, pabriknya satu. Tapi dealer mobil Honda banyak, itu one to many gitu ya. Kemudian misalnya dealer sama mobil, misalnya ini nggak kelihatan ya, ini many to many. Mobil yang dihasilkan mobil Honda banyak, tapi dealer juga banyak. Jadi many to many misalnya gitu ya. Jadi ini contoh, nanti ini bentuk namanya IRD. Jadi ini nanti ini adalah bentuk contoh IRD-nya.
Entity Relationship Diagram. Ya, hari ini kita mau bahas 3 ya. Jadi ERD, yang pertama, yang kedua DFD, Data Flow Diagram, a graphical representation that show information flow, satu gambar, satu grafik yang memperlihatkan flow, aliran data yang berubah akibat suatu proses. Ya, di sini untuk DFD itu ada 3 bentuk yang harus kalian ingat. Pertama, kotak. Kotak itu adalah orangnya atau objek yang mengubahnya. Misalnya di sini ada admin, ada member gitu ya. Ini orangnya, objeknya. Kemudian lingkaran itu proses. Ini lingkaran proses. Kemudian kalau yang 2 garis seperti ini namanya database. Jadi contoh ya, contoh. Kalau misalnya saya mau, ini contohnya perpustakaannya, saya mau pinjam buku, saya datang ke satu perpustakaan, saya kan harus daftar dulu jadi anggota. Jadi kalau saya member, saya harus daftar dulu anggota. Jadi ada proses pendaftaran anggota. Misalnya di sini namanya sistem pendaftaran. Nah, waktu saya mau daftar menjadi anggota, saya kan harus menulisin nama, mungkin nomor induk mahasiswa, NRP, alamat, dan seterusnya. Jadi saya harus memasukkan biodatanya. Ini data saya apa? Data saya apa? Nanti dari sisi pendaftaran, setelah daftar, tentu kan diarsipin, masuk ke sini, disimpan dong, di save dong, nama saya siapa dan seterusnya. Kemudian dalam sistem tersebut muncullah nomor perpus gitu ya, data nomor perpustakaannya nomor berapa misalnya. Nanti muncullah di sini kita dapat kartu anggota gitu ya. Kartu anggota ini ada data nomor perpus dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau saya mau pinjam buku, nah tentu ada yang proses untuk peminjaman buku, disimpan dong datanya gitu ya. Jadi waktu pinjam buku kan saya harus masukin buku apa yang saya pinjam gitu ya. Ada data, kalau buku biasa kan ada nomor bukunya. Kemudian nomor kartu anggota saya apa gitu ya, diproses oleh sistem peminjaman. Nah, sistem peminjaman akan di-save tentu ke arsip rak buku dan seterusnya, arsip data buku gitu ya. Lalu setelah itu tentu setiap kali minjem ada, kalau dalam sistemnya kan dicatat gitu ya. Saya minjem buku buku apa, tanggal berapa, itu biasa dikasih kode misalnya. Dikasih, kalau kalian nanti belajar pemrograman harus ada kodenya. Misal kode saya minjem yang pertama kode 1 gitu ya, nomor 1. Besok saya pinjam lagi kan ada saya nomor 2 gitu ya, ada kodenya gitu ya, jadi kode bukunya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah namanya DFD. DFD itu ada 3, ada orangnya gitu ya, objeknya. Kemudian ada lingkaran itu prosesnya apa yang terjadi. Kemudian ada panah itu datanya. Datanya yang dikirimkan apa. Jadi data nanti keluar lagi data gitu ya. Data flow diagram. Nah, untuk DFD sebenarnya agak rumit. Nanti kita akan bahas satu session khusus tentang DFD. DFD itu karena nanti ada level-levelnya, DFD level 0, level 1, level 2, dan ini agak panjang gitu ya, sehingga nanti akan kita bahas tersendiri tentang DFD. Dan sekali lagi, kalau kalian nanti kerja praktek atau tugas akhirnya bikin software, kalau bukan bikin hardware gitu ya, itu DFD udah pasti wajib. Relationship dan DFD itu sudah wajib harus ada dalam buku laporan. Oke, sekarang yang diagram yang terakhir atau yang ketiga, namanya adalah STD, State Transition Diagram. Merepresentasikan behave atau karakteristik atau kebiasaan dari satu sistem yang merubah satu state dengan state yang lain akibat satu external input. Contohnya di sini adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu lagi, kalau kita lihat kan bisa lagi macam-macam ya, lagi diam, atau itu namanya ready siap untuk fotokopi gitu, lagi diam. Atau saya fotokopi 100 kali. Kalau kita lihat mesin fotokopinya lagi jalan, nah gitu ya. Jadi itu lagi making copies, mesin fotokopinya lagi jalan. Atau mungkin pas lagi lihat, kok mesin fotokopinya diam tapi lagi macet. Mungkin kertasnya macet atau apa gitu ya. Atau mungkin aja diam, nggak macet, kertasnya habis. Jadi kita harus tambahin kertas gitu ya. Di mesin fotokopi kertasnya udah nggak ada. Nah, jadi
Dari reading comment berubah menjadi making copies kalau saya tekan tombol start. Jadi kalau full maksudnya itu kertasnya ada, dan saya tekan tombol start, maka statusnya akan berubah dari reading comment jadi making copies. Dari making copies dia bisa balik lagi ke reading comment kalau fotokopinya udah beres. Atau dia bisa berubah jadi diem karena macet kalau ada jam, macet. Atau mungkin dia diam gara-gara kertasnya empty, habis. Gitu ya. Nah, dari jam nanti diperbaiki, misalnya ini mesin fotokopinya agak kuno nih. Kalau diperbaiki, dia balik lagi ke sini ke atas gitu ya. Tapi ada mesin fotokopi gitu ya, ada beberapa. Kalau saya fotokopinya 10 kali, pas lagi 5 macet, dibenerin, dia lanjutin fotokopi lagi ada gitu ya. Itu nanti kita harus bikin panah ke sini. Balik lagi kalau udah diperbaiki misalnya. Nah, demikian pula kalau kertasnya habis, kita tambahin dia balik lagi ke sini gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa sekali lagi ada mesin fotokopi, fotokopinya belum beres, kita tambahin kertas, dia lanjutin making copies. Mungkin ada seperti itu, ini harus bikin panah lagi ke sini. Jadi, panah-panah ini tergantung sistem yang kita bikin. Nah, sistem seperti inilah disebut dengan STD, State Transition Diagram. Oke, jadi hari ini sekali lagi kita sudah bikin ada tiga. Entity Relationship Diagram, DFD, Data Flow Diagram, serta STD. Khusus untuk DFD ini ya, nanti kita akan bahas waktu khusus untuk bikin DFD lebih detail, karena kita harus belajar lebih dalam. Nanti untuk bikin laporan KP dan TA ini wajib soalnya. Jika kalian bikinnya software ya, tapi kalau kalian bikinnya nanti hardware biasanya nggak pakai, bukan biasanya, sudah pasti nggak pakai DFD. Kita harus bikin desainnya pakai flowchart itu. Oke, demikian kuliah hari ini. Sekian dan terima kasih.